Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan terus menjaga, menyertai akan kehidupan kita. Saat ini mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam hadirat-Nya Tuhan, dan mari bersama-sama kita mengangkat pujian yang berikut ini. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu. Tuhan, tunjukkanlah jalanku di dalam jalan hidupku yang tersesat. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu. Tuhan, tunjukkanlah jalanku di dalam jalan hidupku yang tersesat. Jauhkan penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini di dalam liku-liku hidupku yang penuh noda dan dosa. Jauhkan penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini di dalam liku-liku hidupku yang penuh noda dan dosa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, bersyukurlah kami, Engkau telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, dengan sehat kuat yang boleh kami nikmati saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk terus memperteguh iman kami kepada-Mu, karena itu dianugerahkanlah curahan Roh Kudus-Mu, untuk dapat menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar, membawa kami semakin diberkati, semakin untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami pun bermohon meminta kepada-Mu, dan inilah ya Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam Mazmur 130 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Tema perenungan kita di saat ini adalah menantikan pertolongan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah hal yang tidak mudah. Menunggu jawaban doa, menunggu kesembuhan, menunggu perubahan dalam keluarga, menunggu pertolongan Tuhan yang terasa begitu lama datangnya. Kadang, dalam penantian itu, hati kita mulai lelah. Doa terasa hampa, harapan terasa menipis. Kita seringkali bertanya, "Tuhan, sampai kapan?" Dalam bagian firman Tuhan ini adalah doa dari seseorang yang berseru dari tempat yang dalam, tempat pergumulan, tempat keputusasaan. Tetapi di tengah kegelapan itu, pemazmur berkata dengan penuh iman, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Hari ini kita belajar bahwa menantikan pertolongan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda iman. Pemazmur tidak berkata, "Aku menyerah." Ia berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan." Menanti Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan sedang bekerja,
walaupun kita belum melihat hasilnya. Menanti berarti tidak mengambil jalan pintas yang salah. Menanti berarti tetap setia walau situasi belum berubah. Iman bukan hanya percaya saat mujizat terjadi, iman yang sejati justru terlihat saat kita tetap percaya di masa penantian. Dan pemazmur pun berkata, jiwaku menanti-nanti. Artinya, bukan hanya bibir yang berkata percaya, tetapi seluruh hati, pikiran, dan perasaannya bersandar pada Tuhan. Seringkali tubuh kita hadir di ibadah, tetapi hati kita gelisah. Firman ini mengajak kita untuk menaruh seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Ketika jiwa kita bersandar kepadanya, kita belajar tenang. Kita belajar percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Pemazmur pun berkata, aku mengharapkan firman-Nya. Dasar pengharapan kita bukan perasaan, bukan perkiraan manusia, bukan janji orang lain, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ia setia, firman Tuhan berkata ia tidak meninggalkan umatnya. Firman Tuhan berkata pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika kita berpegang pada firman, pengharapan kita tidak mudah goyah. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin hari ini ada yang sedang berada di tempat yang dalam. Masalah yang belum selesai, doa yang belum terjawab, keadaan yang belum berubah. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia jarang lebih cepat dari yang kita mau, tetapi ia tidak pernah terlambat. Penantian bukanlah waktu yang sia-sia. Di dalam penantian, Tuhan sedang membentuk kesabaran kita, memperdalam iman kita, dan mempersiapkan berkat yang tepat. Seringkali pertolongan Tuhan datang bukan hanya untuk mengubah keadaan kita, tetapi juga untuk mengubah kita menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. Pesan firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kembali kepada kita, jika hari ini kita sedang menunggu, maka janganlah putus asa. Jika hari ini kita sedang berseru, janganlah kita berhenti berdoa. Jika hari ini kita merasa sendiri, ingatlah Tuhan sedang bekerja dalam diam. Karena itu, teruslah menanti Tuhan, teruslah berharap pada firman-Nya, karena pertolongan Tuhan bukan pertolongan yang sementara, tetapi pertolongan yang sempurna. Mari kita berkata seperti pemazmur, aku menanti-nantikan Tuhan, dan percayalah mereka yang menanti Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu yang membawa kami supaya hidup yang Tuhan beri, kami akan selalu menantikan akan setiap pertolongan Tuhan. Karena janji Tuhan, sungguh ya dan amin, maka dari itu kami yakin lewat firman ini akan terus memperteguh iman percaya kami kepadamu, sehingga kami akan hidup, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup yang Tuhan beri. Saat ini ya Tuhan, bermohonlah kami kepadamu, ketika kami akan melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami, maka diberkatilah baik dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam peran dan tanggung jawab kami, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, perlengkapilah kami selalu dengan hikmat kekuatan dari Tuhan, membawa kami dapat melaksanakan segala pekerjaan kami, aktivitas kami, studi, bahkan setiap harapan dan kerinduan kami. Kami yakin Tuhanlah yang akan membimbing kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus bermohon untuk juga saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam beban hidup. Tuhan juga yang akan memampukan mereka, sehingga mereka diberi kekuatan kemampuan, sehingga pertolongan Tuhan membawa mereka menikmati mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan karena itu ya Tuhan, hidup yang Tuhan beri saat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Maka inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.